Teman-teman, dalam kesempatan kali ini saya mau sharing mengenai materi mengenai cara menyusun salary grading ya, atau job job value dan salary grading ya, skala upah, skala gaji. Saya nanti akan kasih contohnya juga ya, contoh kriteria untuk mengukur job value. Saya juga akan ngasih contoh template Excel-nya ya, Excel hasil analisa jabatan dan hasil analisa salary grading. Ya, jadi tidak hanya materi PowerPoint-nya ini ya, Anda nanti juga bisa lihat contoh dari saya, contoh Excel-nya, contoh kriteria untuk melakukan salary grading ya. Itu Anda bisa dapatkan semuanya ya, materi presentasi ini dan juga tabel salary grading ya dalam bentuk Excel, dan juga compensable factors-nya atau job value kriterianya bisa Anda download pada web di atas ini ya, atau di deskripsi video ini saya cantumkan linknya juga ya. Anda bisa datang ke website saya. Ya, ini webnya DVD pelatihan SDM. Oke. Kemudian Anda klik di sini HR Tools. Ya, ini. Ya, nanti di sini Anda bisa dapat ini nih. Salah satunya, ini salary grading. Nah, ini. Jadi Anda bisa dapat tabel salary grade dan skala compensable factors. Ya, jadi lengkap ya. Di sini saya ngasih skala compensable factors, ada tabel salary grade-nya juga. Jadi sangat bagus ya. Nah, ini dalam presentasi kali ini saya akan menerangkan ini ya, caranya ya, cara menyusun tabel salary grading ya, dan juga contoh-contohnya. Oke. Anyway, ini nama saya ya, nama saya Yudianto Reksa ya. Anda mungkin belum kenal saya konsultan manajemen, saya pernah sekolah S2 HR di Amerika, beasiswa Fulbright. Saya pernah sekolah di Wharton juga, Pennsylvania. Saya penulis buku, dan yang terakhir paling penting itu teman-teman ya, kalau Anda butuh trainer manajemen atau konsultan manajemen SDM, atau butuh narasumber untuk acara di kantor Anda bisa undang saya ya, Anda chat ke WA saya, nomornya sudah saya cantumkan ya. Saya tunggu undangannya ya teman-teman ya. Ini wajah saya teman-teman ya. Nama saya Yudia. Oke, mari kita lanjutkan ya. Jadi ketika mau menyusun salary grading itu pertama-tama Anda harus menentukan compensable factors. Apa itu compensable factors? Itu kriteria untuk menilai value pekerjaan teman-teman. Nah, di dalam compensable factors itu yang sering dipakai ini teman-teman ya, namanya Hay skala faktor ya. Itu ada aspek know-how, ada aspek upaya, ada aspek tanggung jawab. Masing-masing juga di breakdown. Aspek pengetahuannya, know-how-nya ada aspek keterampilan teknis, keterampilan manajerial, keterampilan interpersonal. Upaya atau effort, ada upaya fisik, mental, dan tekanan waktu. Di dalam tanggung jawab ada hasil kerjanya, aset, bawahan. Bobotnya masing-masing seperti ini, bisa diubah ya bobotnya, tapi semua harus 100 ya totalnya ya. Ini kalau dibagi lagi seperti ini. Ya. Jadi untuk menilai, misalnya Anda sekarang supervisor HR gitu ya, berapa sih value pekerjaan Anda itu, value posisi Anda itu berapa? Itu cara ngitungnya dengan kriteria ini ya, 9 kriteria ini ya. Ada kecakapan teknis yang dibutuhkan posisi, bukan menilai Andanya ini ya, yang dinilai posisi Andanya, bukan Anda sebagai orangnya. Tapi posisi seorang manajer HR misalnya, itu berapa sih value-nya. Nah, untuk mengukur value manajer HR itu Anda harus pakai kriteria 9 aspek ini teman-teman. Aspek teknisnya berapa ya, tingkat kesulitannya tinggi nggak untuk jadi manajer HR ini? Untuk menjadi manajer HR, keterampilan manajerialnya berapa? Atau upaya pikiran mental untuk menjadi seorang manajer SDM itu berapa ya? Upaya fisiknya, upaya tekanan waktunya, dan upaya mentalnya, pikirannya ya. Kemudian dampak kerjaan Anda, hasil kerja Anda itu berdampak nggak? Berapa aset yang Anda kelola sebagai seorang manajer HR? Berapa jumlah bawahan Anda? Nah, dari 9 kriteria ini nanti ketemulah berapa value Anda gitu ya teman-teman ya. Nah,
ini di breakdown ya, aspek-aspek ini di breakdown, namanya compensable factor, ini saya tunjukin. Nah ini ya, jadi tadi saya bilang ya, ini aspek 9 aspeknya dibagi gitu ya, aspek bobotnya. Nah ini nilainya ya, nilai value Anda gitu ya, sehingga totalnya maksimal 1000. Makin tinggi nilainya makin penting pekerjaan Anda. Makin rendah nilai pekerjaan Anda, value pekerjaan Anda. Ya, oke. Nah, kemudian masing-masing aspek ini di breakdown kayak gini teman-teman. Nah, ini aspek keterampilan misalnya, aspek keterampilan teknis. Pekerjaan ini bekerja kualifikasi teknis ya. Untuk menjadi manajer SDM, pengalaman kerjanya misalnya dibutuhkan 6 tahun, 10 tahun Pak Yodia. Masuk di sinilah. Kemudian dia minimal S1, ya minimal S1, pengalamannya minimal misalnya 8 tahun lah gitu ya, untuk menjadi manajer HR, sehingga value Anda di aspek teknis nilainya 80, gitu ya teman-teman ya. Jadi sekali lagi, untuk menjadi manajer SDM apa persyaratan pengalaman kerjanya berapa? Ya minimal 8 tahun lah kerja di bagian HR gitu ya. Kalau misalnya Anda merasa harus 10 tahun untuk menjadi manajer ya bisa di sini. Tapi ini kita contohnya misalnya cukup 8 tahun. Masuk sini. Nah, untuk aspek pendidikannya minimal S1 misalnya. Sehingga nilaimu 80, gitu teman-teman. Ya. Nah, ini angka-angka ini dari mana Pak Yodia? Angka-angka ini dari mana? Angka-angka ini. Angka-angka ini jadi kan tadi gini ya teman-teman ya, untuk aspek teknis kan nilai maksimalnya 120 nih ya, lihat ya warna merah ini ya, 120 ya. Nah 120 nya ini ditaruh di paling sini teman-teman ya, ditaruh di kolom paling akhir. Ya, kemudian Anda breakdown, ada 5 kategori di sininya, 5 level, di sininya juga ada 5 level. Nah, angka 120 dibagi jumlah kolom paling atas dan jumlah kolom paling kanan, jumlahnya 9. Jadi ini kolomnya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kolomnya ya, dihitung ya, paling atas ada 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sehingga angka 120 kalau dibagi 9 kolom, jatuhlah angka antara 13 sampai 14, dibulatkan misalnya 13 sampai 14. Nah 13-nya taruh di paling sini, 120-nya di sini. Kemudian ini kelipatan 13 sampai 14 ya. Antara 13 sampai 14 ini kelipatannya. Ke bawahnya juga 14 sampai 15. 13 sampai 14. Gitu ya teman-teman ya, ini yang warna hijau ini diperhatikan ya, ini penting ini ya. Jadi sering ditanya ini angka-angka ini dari mana Pak Yodia ya, ini 120 dibagi jumlah kolomnya. Ketemulah kelipatannya. Nah, nanti dibikin nih kelipatannya itu dijadikan interval. Sama di bawahnya ini juga ya. Kompleksitasnya ya. Jadi 150-nya dibagi 8 kotak kalau di sini kan. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi 150 bagi 8 itu sekitar 19 intervalnya. Ini 19 taruh sini. Terus kemudian kelipatan 19. Ke bawahnya kelipatan 19 juga. Ke kanannya kelipatan 19 juga. Gitu ya teman-teman ya. Angka ini muncul dari situ. Oke. Nah nanti sekali lagi setelah muncul angkanya dia tentukan, misalnya untuk menjadi manajer SDM dia butuh kompleksitasnya itu apa, mungkin dia harus bikin rencana tahunan juga ya, dia bikin working plan. Kemudian dia juga punya banyak divisi, misalnya masuk D lah ya, untuk seorang manajer mungkin masuk kategorinya D. Kemudian di sininya masuk kategori yang tengah ini, sehingga untuk aspek manajerial nilai value-nya manajer SDM adalah 113. Gitu ya teman-teman ya. Jadi Anda lakukan ini semua untuk posisi. Untuk semua posisi
Anda melakukan ini untuk semua compensable factors. Ini ada banyak. Ya, ada 9 compensable factors. Masing-masing di breakdown dalam matriks kayak gini, kemudian dinilai masing-masing posisi. Ya. Contoh terakhir misalnya yang bawahan gitu ya. Misalnya ini saya tulis ya. Misalnya untuk manajer SDM berapa bawahannya? Bawahan manajer SDM cuman ini Pak, cuman 5. Ya masuk di sini. Gitu ya. Kemudian masing-masing beda-beda Pak fungsinya. Mungkin ada yang bagian GA, ada yang bagian rekrutmen. Jadi kompleks hubungannya. Ya mungkin masuk di sini. Jadi nilainya untuk manajer SDM misalnya nilainya 62,5 untuk aspek tanggung jawab. Gitu ya teman-teman ya. Noted? Nah oke Pak Yudhya, setelah kita memplot masing-masing value-nya, terus diapain? Nah masuknya di sini. Nah ini teman-teman hasilnya kayak gini. Ya jadi misalnya tadi manajer HRGA gitu ya. Ini hasilnya nih. Ya misalnya aspek kemampuan teknisnya value-nya 93, manajerial 75, interpersonal 69, pikiran 80 dan seterusnya. Aspek bawahan 50. Di total nilai dia value dia 600. Gitu ya teman-teman ya. Jadi caranya kayak gitu. Nah, siapa Pak yang menentukan dia ada di sini, itu komite ya. Komite mungkin terdiri dari 4 atau 5 orang gitu ya, atau 3 orang gitu ya. Jangan sendirian ya, jangan manajer SDM-nya sendiri. Bahkan pemegang jabatannya kalau perlu nggak ikut. Nanti kalau ikut kan dia ini tidak objektif. Dia ditinggi-tinggiin ya nilainya nanti ya. Jadi yang menyusun ini biasanya komite independen ya. Mungkin HR-nya bisa terlibat, tapi kalau bisa ada orang lain dari departemen lain gitu ya, atau mungkin konsultan bahkan. Sehingga value di sininya itu objektif, nggak dinaik-naikkan gitu ya. Kan bahaya kalau dinaik-naikkan. Kenapa bahaya? Nanti value-nya terlalu tinggi. Nah ini contohnya teman-teman ya, jadi ini kebetulan perusahaannya construction ini, jadi manajer logistik, manajer teknik paling penting ya, value-nya. Jadi meskipun dia posisinya manajer, sama-sama manajer, tapi value dia jauh lebih tinggi. Ini 746. Manajer HR cuma 600. Ya kalah sama manajer marketing, kalah sama manajer keuangan, kalah sama logistik. Ya. Oke, nah value ini yang menentukan grade-nya dia teman-teman. Misalnya ini dari value ini, kemudian kita sepakat, manajemen sepakat membagi grade-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai 7 grade. Ya, grade staff. Nah, siapa yang masuk grade 7? Ya ini, posisi-posisi ini. Yang masuk grade 6, posisi ini. Yang masuk grade supervisor, posisi ini. Gitu ya. Nah, yang masuk grade 3 manajer siapa? Ya ini. Nah, tapi manajer teknik sama project manager, meskipun sama-sama manajer, dia grade-nya lebih tinggi. Ya, jadi 2. Manajer senior, di atasnya lagi direktur gitu. Gitu ya teman-teman ya, flow-nya ya. Jadi Anda kasih value-nya ini dulu, baru kemudian di grading. Jadi gradingnya ini tidak sembarangan. Ya nah, membagi gradingnya ini ya mungkin seperti ini ya. Ini kalau Anda perlihatkan kan ini semuanya 700 ke atas gitu ya. Ini antara 600 sampai 592 gitu ya. Kemudian ini 400 sampai 500 ini. Yang kerapatannya ini mungkin bisa ditentukan oleh tim ya, oleh komite ya. Berapa kita mau pilah ini, kalau Anda perhatikan kan 700, 600, antara 500, 400, ini 400 bawah, ini 300, ini 200 ya, sampai paling bawah. Gitu ya teman-teman ya. Jadi skala ininya bisa Anda tentukan sendiri intervalnya berapa. Intervalnya tiap 50 poin atau tiap 100 poin atau tiap 75 poin itu tergantung kebijakan manajemen ya. Ini kebetulan manajemennya ingin membagi menjadi 7 grade. Ya 7 grade-nya itu dipilah per 100 lah gitu ya. 700, 600 dan seterusnya. Anda bisa juga memilahnya ini kelipatan 50 saja misalnya. Supaya grade-nya makin banyak. Grade-nya supaya banyak Pak Yudhya, supaya narik karirnya makin banyak, makin panjang. Jadi kita memilahnya menjadi 50 poin, tiap 50 poin kita pilah.
Boleh kayak gitu. Jadi nanti grade Anda mungkin tidak hanya 7, bisa sampai 12, karena milahnya tiap 50 poin. Oke? Nah setelah itu gimana Pak Yudha setelah ada grade-nya? Nah kemudian grade-nya ya ini Anda tentukan nih ya grade-nya ya. Tadi ya grade 1, grade 2, grade 3 gajinya berapa. Misalnya grade 2 gajinya 40 sampai 100. Misalnya ini ya contoh ya, grade 3 30 sampai 60 dan seterusnya ya. Kemudian staff antara 7 sampai 13 juta gitu ya. Ini ABC-nya ini mungkin pengalaman kerja ya, jadi supaya gradasinya makin banyak ya. Jadi misalnya manajer, let's say grade 3 gitu ya, Anda manajer SDM. Kalau misalnya Anda manajer SDM-nya masih junior atau masih baru ya nilainya gajimu 30. Tapi kalau sudah lama di perusahaan naik jadi 40. Maksimal sampai 60. Jadi posisi manajer di kantor Anda gajinya minimal 30, gaji paling maksimalnya 60. Skalanya jadi Anda misalnya Anda sekarang skala 3A. Grade saya 3A Pak Yodia, jadi gaji Anda 30 juta. Tapi kalau misalnya marketing manajernya sudah senior, dia grade-nya 3C Pak Yodia. Dia 3C berarti gajinya 50 juta. Atau misalnya manajer accounting 3D Pak Yodia, dia 60 juta. Itu teman-teman ya. Ini misalnya staf pengendali mutu, dia 6A Pak Yodia, gajinya 7 juta. Tapi dia sudah lama Pak Yodia, dia 7B, gaji dia 9 juta gitu ya. Gitu teman-teman ya, jadi munculnya ini. Nah ini pertanyaannya, ini yang menentukan siapa Pak nilai ini? Nah ini ya tergantung manajemen ya, ini kan saya ngasih contohnya lumayan tinggi ya. Kalau manajemen Anda uangnya sedikit ya mungkin di sini gajinya cuma nilai 10 juta, di sini 15, 20, 25, boleh saja ya. Misalnya ini saya ganti cukup 10, ya karena perusahaan Anda kecil ya. Ini ya 20, 30, 40, naiknya tiap 10 aja gitu kan. Atau misalnya di sininya 15, di sini 20. Ini yang menentukan siapa Pak Yodia? Yang menentukan ya manajemen Anda. Berapa nilai 3A, berapa nilai 3B itu kesepakatan manajer Anda, owner Anda sama manajer keuangannya gitu ya, sama Anda. Atau dibandingkan dengan perusahaan lain yang sama dengan perusahaan Anda ya, market kompetitornya gitu. Kalau gaji Anda terlalu sedikit, ya banyak manajer Anda akan pindah ke perusahaan lain. Oke. Ya Pak Yodia, di tempat kami gajinya pas-pasan gitu ya. Jadi banyak yang resign, ya itu apa boleh buat gitu ya. Ya ini Anda bisa dapatkan materi ini ya, materi ini semua, kemudian ininya juga, Anda bisa copy paste gitu ya. Tadi ya di ini ya, alamatnya ya. Anda bisa dapatkan ya. Tadi sudah saya sebutkan ya. Sudah saya sebutkan di sini Pak ya. Di sini ya, silahkan atau di link deskripsi ini ya. Jadi gitu ya teman-teman ya. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat ya. Anyway, mudah-mudahan ruang kantor Anda seperti ini ya, cerah, ya fresh. Jadi asik kerja itu. Oke, terima kasih teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam sukses, penuh kemuliaan.